وأن الله يثبت قلوبنا وألسنتنا على ذكره ومحبته ويرسله لنا رحمن وتقبل منا الأعمال وبلغنا منازلنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبنا بجيران عباد المتقين وأن الله يثبت قلوبنا وألسنتنا على ذكره ومحبته ويرسله لنا رحمن وتقبل منا الأعمال وبلغنا منازلنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Bani Hamid dan Ibu Tukiem, beliau punya putra dan putri 7. Gimana? Alhamdulillah. Dan yang membuat pulau cemburu Bapak Ibu, ketika saya melihat sesi pemotretan dari Bapak Ustadz Munaim, banyak sekali putra beliau. Allah bikin usaha menurut saya terus catatan pulau kali panjenengan, kalau misalkan beliau oleh Allah diambil alias wafat satu misal, mudah-mudahan beliau panjang umur, satu-satunya kirim Fatihah
Ustaz, ada Ustaz Sadiq, ada Ustaz Zainal, cucu-cucu beliau seperti Ustaz Zainul Mustafa, ada kemudian Ustaz Ridwan, ada Ustaz Rafi'i, Masya Allah, dan para Ustaz-Ustaz yang lain. Nuhun sewu, dan keluarga Bapak Hakim Mawon sudah sekian banyaknya. Satu waktu mengirim satu Fatihah, betapa senangnya beliau yang ada di kuburan. Kemudian dilanjut dengan keluarga Pak Haji. Satu waktu satu Fatihah, anak-anaknya baca Fatihah semua buat Bani Hamid. Bagaimana bahagia dan senangnya. Bagaimana keluarga Bapak Muhadi, keluarga ibu-ibu atau paling-paling yang lain, satu sholat kirim Fatihah, hujan berkah Bani Hamid. Masya Allah, mudah-mudahan kita boleh menjadikan Allah bin riyadil jannah. Kalau terkata Rasulullah itu Allah musbirukum bini sahikum bin ahlil jannah. Wahai perempuan, maukah kalian menceritakan satu ciri-ciri daripada wanita penghuni surga? Nomor 7, kata Nabi, kelemah sampai tak cerita ciri-ciri wong itu ahli surga. Para sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah." Nabi mengatakan yang pertama ciri-ciri wanita penghuni surga, al-walud. Siapa al-walud? Wong wedok sing akeh anake. Dan insyaallah ini batuk yang termasuk ADG. Putra-putra di kata Masya Allah punya putra 8 dan 8 orang bermunculan orang-orang Masya Allah. Sing jelas pokok, sing bisa ngaji, sing paling larang Pak. Kalau masalah kekayaan akan hilang dengan sesuai dengan masanya. Kalau hanya jabatan akan paripurna, tapi harus melahirkan putra-putri yang saleh dan saleh Masya Allah. Kalau pikir mau sambil duduk Pak, saya pikir ya Allah, Mbak Hamid ini Masya Allah, Mbak Tukiam ini Masya Allah. Nusem di sini ada lembaga pendidikan yang diasuh oleh Ustaz Sodek. Lah ini kalau setiap Ustaz Sodek ngajar, tawasul lagi di Mbak Hamid dan Mbak Tukiam, betapa banyak orang, betapa banyak orang yang ngaji. Tidak cukup di situ, bagaimana keluarga Pak Naim yang mempunyai anak di situ ada kegiatan proses belajar Al-Quran. Kalau sampai mereka tawasul, betapa senangnya Mbak Hamid, betapa senangnya Mbak Tukiam. Lalu bagaimana dengan kondisi anak-anak Pulau Kalimantan setelah ditinggal Pulau Kalimantan? Dan ini yang pertama. Dan alhamdulillah Pulau tinggali keluarga Bahami, mulai dari keluarga Pak Naim, keluarga Leha, Hasim, keluarga Ihsan dan Lekmat dan lain sebagainya, Masya Allah. Insya Allah termasuk orang-orang sehingga medit. Dan ini loh yang paling penting. Leonok seorang anak ketika bersedekah atas nama orang tua, Masya Allah, berkahnya luar biasa. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Ra'aitu maktuban ala babil jannah." Kata Nabi, aku pernah jalan-jalan terus lihat tulisan di atas pintu surga. Ra'aitu maktuban ala babil jannah. Aku tahu ketok tulisan dekur lawani swarga iku tulisannya ngeten. Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqid wa namamin. Ini menarik nih. Swarga iku haram, swarga iku mau dileboni golongan wong telu. Muga-muga wong telu ini tidak termasuk golongan keluarga panjenengan, amin. Siapa yang pertama yang diharamkan masuk surga? Al-bakhil, wong sing medhit. Mun sewu kok ana wong wedok medhit, jauh anaknya akan menjadi anak saleh dan saleh. Tapi lek ana wong wedok seorang ibu yang dermawan, potensi besar anak-anak Pulau Kalimantan jenengan menjadi soleh solihah. Satu bukti, saya yakin betul, walaupun saya menjadi menantu daripada Pak Muhadi tahun 2008 sampai sekarang dan insya Allah sampai selamanya. Dan saya berharap aku dan istriku tidak akan pernah terpisah kecuali maut yang memisahkan. Insya Allah, amin ya Rabbal. Dan iya nanti akan tidak lagi dalam jannah. Mohon saya ibu, kulo belum pernah melihat sosok wajah daripada Ibu Tukiam, belum pernah. Fotonya pun belum pernah. Tapi nuwun sewu, walaupun kulo belum pernah ningali sosok foto beliau, ada sekarang. Oh Masya Allah beliau. Yang menjadi pertanyaan saya Pak J, amalan apa yang diamalkan oleh beliau sehingga mempunyai anak yang soleh dan salihah, mempunyai anak cucu sing iso ngaji kabeh, yang setiap hari saya yakin kirim Fatihah. Iki sing kudu kula kalian panjenengan cemburui. Kita itu kalau mau cemburu Bapak Ibu, nanggene wong sing sukses dia anak kudu. Ndek
sampean kudu iso dadi wong sing saleh lan salehah. Ojo cemburu nang ngene wong sing sukses urusan dunia. Naudzubillah, dunia itu tidak selamanya, tapi akhirat sudahlah tentu selama-lamanya. Oh, mantune iku soke, mantune iku soke. Terus kemudian kita iri, jangan. Itu wis takarannya masih. Tadi kira, sebelum kula kali panjenengan. Sekali lagi kita kembali kepada Batu Kiem. Amalan apa Batu Kiem yang dilakukan? Kok hingga bermunculan anak-anak siswa soleha? Saya lihat Mas Nur Ridwan itu sezaman Pak D kalau dia sekolah. Saya di tahun 10, Mas Nur Ridwan itu membangun puluh. Nah, ekstrakurikulernya niki bersatu. Saya sering sekali ketemu sama Mas Nur Ridwan itu dulu. Dari dulu beliau memang ganteng. Makanya beruntung yang menjadi istrinya, Pak. Saya melihat beliau mulai sejak kita emang ganteng. Masya Allah, tatkala saya mondok ke Gedung Gunung, saya ketemu lagi kok. Ternyata Mas Nur Ridwan ini masih orang Gedangan juga, tak kira orang Jawa. Setelah saya jadi mantunya Pak Muhadi, saya baru sadar kalau Mas Nur Ridwan itu adalah mas sepupu daripada istri saya tercinta. Alhamdulillah. Nah, ini yang menarik, Mas Nur Ridwan, Masya Allah, beliau sekarang ilmunya manfaat. Dan Masya Allah, mas-mas yang lain itu luar biasa, saya bangga. Dan yang saya pikir itu amalan apa yang diamalkan oleh Batu Kiem. Pun yang pertama, wong wedok aja medhit. Nek ono wong wedok medhit, naudzubillah, dia haram masuk surga. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa aqim. Siapa aqim? Orang yang berani atau durhaka kepada orang tua. Lah wong tua niku tentunya niku wonten tiga, Pak. Sing pertama bapak ibu yang melahirkan kita, yang kedua mertua kita, yang ketiga guru yang mengajarkan kita. Maka dikatakan laulal marabbi wa araftu rabbi wa antum ya rabbi uhibbukum fillah. Kok ono anak nusa? Kalau kalian panjenengan iki kok ono anak, mau itu pejabat kah, mau itu jadi kiai kah, mau jadi ulama kah, mau tukang pidato kah, mau jadi ustaz kah. Tapi kalau sudah hukukul walidain, berarti kedua orang tua, Allah tidak akan pernah ridho kepada langkah dia kemanapun dia melangkah. Jadi kok duit jenengan bulan jenengan termasuk anak-anak sing duroko nang kene yang sepa nuwun sewu, anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqib. Terakhir, namimah, adu domba. Makanya silaturahmi yang dilaksanakan pada hari ini, mudah-mudahan bukan hanya sekarang ini saja, di tahun yang akan datang semakin meriah, di tahun yang akan datang semakin manfaat. Kuncinya utama, satu sama lain saling memaafkan, ojo saling adu. Saya teringat kabar baginda Nabi Muhammad mengatakan, al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Muka-muka bulan jenengan termasuk. Ustaz yang belum Ustaz Sudi. Siapa yang pertama kali Quran? Orang yang ahli Quran. Ini akan dirindu oleh Nabi Muhammad, oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah dalil Quran, yang kedua hafizul lisan, wong sing iso njaga lisan, Pak. Makanya wong wedok niku akeh masuk surga itu atas 2 sebab. Siji, terlalu sering buka aurat. Yang ketiga, yang kedua tidak mampu bisa menjaga lisan sehingga terhadang suaminya dibentak-bentak. Nuwun sewu, saestu. Ini saya mengatakan hukum. Hafizul lisan. Kenapa hafizul lisan? Kata nuwun sewu, ini cilik, ini kecil tapi bahaya. Saudara bisa tidak enak sama sampean karena ucapan, tetangga bisa menjauh dari sampean karena ucapan, anak bisa berani kepada kita karena ucapan, saudara bisa bercerai-berai karena ucapan. Kalau orang kepleset jatuh, mungkin separah-parahnya, mungkin sekilir putus, itu separah-parahnya. Tapi kalau lesan yang kepleset, tidak jarang uang diikuti tempeling sampai lehernya tugel gara-gara kepleset di leher. Betul apa betul? Iya, maka hati-hati. Monggo tahan apa namanya itu watawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Apunten iki kula mboten niat ngeramai. Kula hanya keingat di mana Allah mengatakan wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus salihah, mereka yang beramal saleh, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kula namung iling-ilingan, boten ada niat tujuan ngandani jenengan insyaallah luwih paham, jenengan luwih alim,
apalagi Masya Allah ada guru-guru yang luar biasa ini, ustadz-ustadz yang Masya Allah pun itu saja